down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadarmi Prahara. Baiklah, di sini saya akan membacakan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dan Tingkat Kecemasan dengan Kejadian Siklus Menstruasi pada Mahasiswi di Politeknik Aisyah Yogyakarta. Bab 1. Pendahuluan. Menstruasi merupakan pendarahan karena meluruhnya lapisan endometrium yang terjadi secara periodik. Jarak antara menstruasi satu dengan menstruasi berikutnya disebut siklus menstruasi. Menstruasi yang dikatakan teratur apabila setiap bulannya memiliki rentang waktu antara 21 sampai 35 hari. Dengan rata-rata siklus menstruasi 28 hari. Masalah kesuburan merupakan salah satu akibat dari siklus menstruasi yang terjadi tidak teratur. Data WHO 2018 menyebutkan bahwa 80% perempuan di dunia mengalami menstruasi tidak teratur. Menurut data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018, di mana sebanyak 11,7% remaja Indonesia mengalami menstruasi tidak teratur dan sebanyak 14,9% di daerah perkotaan di Indonesia mengalami ketidakteraturan menstruasi, di mana presentasi tidak mencapai 15,8% di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian yang menunjukkan aktivitas fisik ringan seperti duduk menonton televisi, berjalan kaki, dan belanja merupakan aktivitas yang kurang membantu dalam proses metabolisme. Aktivitas ringan akan meningkatkan cadangan energi di jaringan adiposa yang dapat menyebabkan defisit cadangan energi teroksidasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan mahasiswa di Politeknik Aisyah Yogyakarta, 5 dari 10 mahasiswi mengatakan kalau menstruasi yang mereka alami tidak teratur dan volume darah yang dikeluarkan tidak selalu sama dengan siklus sebelumnya. Dari 5 orang tersebut, ada satu orang yang mengatakan kalau siklus menstruasi datang sekali 3 bulan. Penyebabnya kalau mereka lagi banyak pikiran dan stres. Sebagian ada yang mengatakan menstruasi mereka tidak teratur terjadi pada suatu saat mau ujian. Tujuan penelitian, tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi di Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022. Tujuan khusus 1. Mengetahui distribusi frekuensi kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022. 2. Mengetahui distribusi aktivitas fisik pada mahasiswi Politeknik Aisyah Yogyakarta 2022. 3. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat kecemasan pada mahasiswi Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022. 4. Mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022. 5. Mengetahui tingkat kecemasan dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi di Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi di Politeknik Aisyah Yogyakarta tahun 2022? Bab 2. A. Siklus menstruasi. B. Aktivitas fisik. C. Tingkat kecemasan. Bab 3. Kerangka pemikiran. Variabel aktivitas variabel penelitian independen. Aktivitas fisik. Definisi operasional aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Cara ukur angket, alat ukur kuesioner, hasil ukur,
tidak melakukan aktivitas, lebih 15 men melakukan aktivitas, kurang 15 men. Skala ordinal. Variabel penelitian tingkat kecemasan mahasiswi, defisit operasional. Tingkat kecemasan merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan pada mahasiswi. Cara ukur angket kuesioner 0 sama dengan tidak ada kecemasan, 1 sampai 14. 1 sama dengan kecemasan ringan 15 sampai 20. 2 kecemasan sedang 21 sampai 27. 3 kecemasan berat 28 sampai 41. 4 panik 42 sampai 56. Skala ordinal. Variabel penelitian dependen. Gangguan siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi merupakan kondisi ketika siklus menstruasi mengalami anomalia atau kelainan. Hal ini bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, dan bahkan tidak haid sama sekali. Cara ukur angket alat ukur kuesioner. Hasil ukur normal jika rentang menstruasi 21-35 hari, tidak normal jika rentang menstruasi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Skala ordinal. 4. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross seksional. Partisipan. Teknik total sampling partisipan 80 orang dengan kriteria siklus. Mahasiswi yang bersedia menjadi responden. Mahasiswi yang tidak menderita penyakit dengan gangguan pada organ reproduksi. Kriteria eksklusi. Mahasiswa yang tidak bersedia menjadi responden. Mahasiswi yang tidak menderita penyakit kronis. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kampus Politeknik Aisyah Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022. Teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan lembar persetujuan dan membagikan kuesioner pada mahasiswi di Politeknik Aisyah Yogyakarta. Kemudian menjelaskan tentang pengisiannya. Responden diminta mengisi kuesioner dan diminta pada saat itu juga, yaitu data primer dan data sekunder. Sekian dari presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.